Jika Tuhan bersama dengan saudara, ada di hati saudara, sukacita Tuhan kita tidak akan perpanjang pengumuman apapun. Sudah tidak akan disegarkan, ditaburi demi firman Tuhan oleh tambahannya. Beliau ini adalah pendeta saudara, pengusaha dalam Tuhan. Ya, selalu saya kutip dari perkataan beliau ini dia selalu kalau setiap orang dikatakan yang mulia, ya, maka yang dipertuan. Ya, karena beliau walaupun seorang pengusaha tetapi humble saudara. Ya, maka disebut pengusaha di dalam Tuhan. Kalau kita orang-orang pendeta tua, pendeta muda, pendeta pembantu, ya, maka dia pendeta pengusaha di dalam Tuhan. Ya, karena beliau adalah owner daripada korporasi Tako Anugrah ya. Nah, Tako Anugrah adalah ownernya ya kan ini. Jadi beliau tetapi dalam melayani itu luar biasa, dia mau melayani Tuhan. Nah, tidak saya berpanjang lagi, oleh tolong handphone diperiksa kembali untuk di pesawat ataupun di silent ataupun di off kan ya, supaya tidak mengganggu perjalanan penyampaian firman Tuhan. Saya beri kesempatan semuanya dimatikan dan saya undang Pak Abed untuk maju ke depan menyampaikan firman Tuhan. Silakan. Lambaikan tangan yang ingin pulang dengan membawa berkat. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang begitu indah yang diberikan tentunya oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, semuanya. Kalau bisa ada yang ganti, bisa. Karena pesan Tuhan yang ya. Oh, saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang tentunya kalau tidak seizin beliau, walaupun seizin Tuhan, saya tidak bisa berdiri di sini. Dan juga gembala saya, sebetulnya tugas kita adalah Bapak Pendeta YKNK Sekung Depes. Tapi karena ada suatu urusan yang sangat penting organisasi, beliau minta izin kepada Pak Pendeta Gembala untuk digantikan dengan saya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hansen. Ya, baik, Bapak Ibu saudara sekalian, saya minta izin karena saya bukan pendeta. Kalau tadi beliau tidak buka PDP pengusaha dalam Tuhan, saya akan berdiri di sini. Cuma karena tadi beliau sudah kasih warning, Anda bukan pendeta, pengusaha turun di bawah. Baik, karena saya tidak biasa berkhotbah dengan diikat oleh mimbar. Saya ingin bebas berbicara dengan Bapak dan Ibu sekalian, jemaat GPPS Kaliasi yang luar biasa. Bapak Ibu, saya bukan orang asing di sini. Saya tahun 19 tolong bagian audio agak kontrol ya, karena saya kadang-kadang bicara. Tadi istri saya sudah pesan suaranya jangan keras-keras. Tolong ini mainkan ya. Oke. Saya bukan orang asing di GPPS Aliasi. Ya, sebelum Pak Yansen di sini saya sudah lebih dulu sih. Jadi saya orang senior di GPPS Aliasi. Tahun 83. Gembalanya waktu itu masih Bapak Yusuf Wijaya. Saya kenal baik rumah beliau di almarhum ya. Ya, di Ngado. Saya sering di sana. Ya. Kita kenal dengan hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang punya hati lembut. Karena kalau setiap kali berdoa, beliau pasti menangis. Ciri khas dari. Kemudian berganti pada pendeta James Rubino. Ya. Kemudian almarhum Ibu Maria. Terus kemudian ke pendeta Marvel ya, dan Ibu I. Sekarang beliau gembala di tempat kelahiran saya Gorontalo.
luar biasa GPPS Gorontalo ya. Itu Pak Marvel ada di sana. Saya kemarin telepon beliau, bos, lapor. Kenapa? Saya mau melayani di Kaliasin. Wah, puji Tuhan. Kirim salam untuk jemaat-jemaat semua. Bayangkan, beliau masih ingat jemaat Kaliasin. Sekalian juga untuk beberapa saya harus sampaikan, kalau tidak menyampaikan salam itu dosa. Kemudian berganti kepada almarhum Pak Mare-Mare, teman baik saya yang terkenal dengan praise and worship. Ya. Hari ini Bapak Hansen ya. Dan GPPS Jemaat Kaliasin akan berjaya kembali di bawah penggembalaan hamba pendeta Jansen, Master of Theology. Kenapa saya katakan ini? Saya bukan memuji beliau agar supaya saya diundang kembali. No, nih. Saya sampaikan ini karena saya ada menemukan suatu hal yang luar biasa di figur ini. Suami istri. Di figur ini ada seorang pemimpin yang memiliki kerendahan hati. Saya selalu sampaikan, panglima tertinggi di dalam pelayanan bukan karena kamu bisa pintar bicara. No. Kalau cuma modal bisa pintar bicara, di luar sana ada kiai sejuta umat yang luar biasa, almarhum, luar biasa, hebat. Tapi di dalam pelayanan panglima tertinggi adalah kerendahan hati. Hamba Tuhan yang tidak memiliki kerendahan hati lebih baik jangan jadi hamba Tuhan. Tinggalkan pelayanan karena hanya akan membuang-buang waktu. Dan akhirnya ketika engkau kembali ke Bapa di surga, engkau tidak dikenal, bahkan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Bayangkan. Tapi justru bersyukur punya pemimpin rohani. Beliau memiliki kerendahan hati dengan senyumnya yang ciri khas GPPS. Gereja ini bagus sekali, Pak Gembala. Sederhana. Cuma ada yang kurang. Apa yang kurang? Bos, tolong logo GPPS. Oh, baru satu bulan. Hai, arigatou gozaimasu. Saya kalau melayani di GPPS, Bapak Ibu, yang saya lihat itu dulu ada logo. Banyak GPPS kita tidak mau cantumkan itu logo merah. Saya aja melayani, saya pakai logo perusahaan saya. Karena saya tidak dikasih logo GPPS karena saya bukan pejabat GPPS. Saya tidak punya jabatan PDP, PDM, makanya tidak berhak. Kalau ada sih Pak, saya cuma melayani, saya lihat ada logo GPPS. Kalau tidak ada logo GPPS, saya langsung datang. Pak, minta maaf, saya tidak jadi melayani. Loh, kenapa? Saya akan pulang ke Surabaya. Sekalian datang ke kantor MP melaporkan supaya Bapak dicabut saya KTJ-nya. Hah? Kenapa? Bapak melayani di GPPS, tapi GPPS tidak ada hati Bapak. Tapi sebetulnya cuma letak saja. Nanti apa yang ada logo. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai jam berapa Pak saya? Apa 5 menit? Oke. Nanti tolong kasih kode saja kalau sudah waktunya. Saya tidak akan pernah memotong materi saya. Selesai? Selesai. Kalau melanjutkan, undang saya. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, materi yang akan saya bagikan pada hari ini bukan suatu pokok atau tema pokok, tidak.
Tetapi ini hanya adalah salah satu kisi-kisi dari suatu tema besar yang tidak asing lagi di telinga kita. Sebagai orang percaya, kita selalu mengatakan, kita orang percaya harus hidup diberkati dan memberkati orang lain. Coba lihat. Memang orang-orang Kristen Pentakosta ini paling hebat. Belum melakukan tapi sudah bilang amin. Belum melakukan sudah bilang amin. Tapi ketika mau melakukan, tunggu dulu. Saya tidak tergerak. Bahasa rohani luar biasa. Hidup diberkati untuk memberkati. Amin. Sudah lakukan. Itu tema besar. Tetapi pertanyaannya, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu yang Tuhan kasih, yang Kristus kasih. Kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi mempersoalkan tentang berkat. No, tidak usah dibicara. Berhenti untuk berdoa minta berkat. Karena janji Tuhan, kita orang percaya, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Betul? Masih serinci, Tuhan minta berkat. Wah, berkatilah, berkatilah. Tuhan bilang, di manakah imanmu? Di manakah iman? Ketika engkau telah menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupmu pasti diberkati. Amin. Itu yang amin. Nah, saya dari tadi perhatikan. Bapak yakin Bapak diberkati. Ini siapa? Istri. Ini tasnya juga berharga dari Bapak. Siapa yang datang suami istri? Angkat. Yang datang suami istri. Yang datang suami istri. Datang dengan suamimu. Mana suamimu? Ini istrinya siapa? Ini. Hah? Oh ini lagi tugas. Siapa lagi suami istri? Oh. Puji Tuhan. Itu yang istri Bapak, istri Bapak. Istri Bapak. Hah? Oh iya. Mana yang datang suami istri lagi? Oh. Mana suaminya? Oh, sorry. Nah, ini. Pak, istrinya mana? Cari istri. Ayo, cari. Ada kursi dulu berdampingan. Jangan jauh. Ayo silakan dengan kasih Kristus. Sudah gampang itu. Ibu sendiri. Ayo. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Saya mau bertanya, jangan marah ya. Perceraian yang paling banyak terjadi di mana? Surabaya ya kota. Ya Surabaya banyak. Tapi sebetulnya tempatnya di mana, Pak? Surabaya itu luas. Di gereja. Bapak tidak takut sama gembala, Bapak bilang di gereja itu paling banyak. Pak? Oh, Pak Kepala tidak dengar. Bapak sendirian. Bapak bilang tadi tempat yang paling banyak terjadi perceraian adalah di gereja. Betul. 100 betul Pak. Buktinya berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jangan lari Pak. Istri mendekat lari. Ayo, aku di Tuhan Pak ya. Luar biasa. Ya, datang dari rumah, duduk berdampingan, naik motor.
di mobil pun pasti. Tapi sampai di pintu gereja, istri ke kiri, suami ke kanan. Mulai hari ini, setiap kali ibadah, Pak Gembala, tolong ya, suami istri duduk berdampingan. Dan saya minta pengurus ini meja geser dan taruh satu kursi di sini. Oke? Oke? Untuk siapa? Untuk gembala. Pak, bukan saya yang bilang. Bapak Ibu tahu. Waduh, mau bicara ini masuk di materi. Bapak Ibu tahu, jangan main-main. Ketika kita duduk bersama-sama suami istri, ikut ibadah, kita merasakan hadirat Tuhan Tuhan. Dan ketika Bapak Gembala Pak Yansen berdiri di atas mimbar, angkat tangan, bertanggung jawab, menarik berkat dari surga turun di atas jemaat GBKS Kaliasi dan diimpartasikan kepada seluruh jemaat. Tapi bagaimana suami dan istri kalau duduk terpisah? Malaikat bilang, sorry, terpaksa berkat itu aku alihkan ke pasangan yang lain. Akhirnya kita pulang dengan tidak membawa. Karena apa? Karena suami istri tidak sehati, tidak sepikir. Puji Tuhan. Kami di GBKS setiap kali ibadah suami istri duduk. Dan ketika Bapak Gembala berdoa berkat, suami tarik tangan istri, berpegangan tangan, siap untuk menerima berkat. Luar biasa. Keluarga kuat, jemaat akan kuat. Jemaat kuat, Indonesia akan kuat. Semua dibangun dari kehidupan keluarga kita. Setuju? Baik. Terima kasih ya, Bapak suami istri ya. Tolong gandeng istri. Aduh, itu tas kasih geser Ci. Kasih geser kasihan Ci. Oh haleluya, Pak Yansen, tolong dia Pak Yansen. Saya pernah temukan jemaat di Tanjung Pinang, istrinya di sini, suaminya di sini dia taruh itu tas Delvi. Saya bilang, Ci, itu tas kasihan lebih berharga dari kok. Malu-malu diambil, dia taruh di lantai. Itu yang betul. Kalau koknya dia biasa. Oke, ya, baik. Bapak Ibu, di depan kita ini Pak ada 6 kunci. Ya, tadi saya katakan hidup diberkati untuk memberkati. Oke, tadi Bapak bilang amin. Bapak hidup diberkati untuk memberkati. Sekarang saya tanya sama Bapak, berkat itu apa sudah Bapak diberkati atau tidak? Sudah, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Bapak. Persoalannya kita diberkati Tuhan itu sudah hal yang pasti, tidak perlu kita persoalkan. Yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita persoalkan, apakah berkat Tuhan itu bisa kita nikmati atau tidak? Jangan dulu bicara kita memberkati orang lain. Berapa banyak kita melihat orang percaya diberkati Tuhan, tetapi berkat itu bukan membawa kebahagiaan bagi kehidupannya, tapi justru membawa malapetaka. Pertikaian antara suami dan istri, pertikaian antara orang tua dan anak, perpecahan antara saudara dengan saudara, gara-gara berkat Tuhan. Makanya saya punya materi, bukan kita mempersoalkan hidup diberkati, tapi bagaimana agar orang percaya bisa menikmati berkat Tuhan itu
baru dia bisa memberkati orang. Nah, di sini ada 6 kunci. 1, 2, 3, 4. Ini adalah kunci rahasia untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi perhatikan, jangan kita hanya pakai 1 kunci. Tidak akan terbuka rahasia. Harus 6 kunci masukkan, bukan serta baru berkat itu bisa mengalir dan bisa kita nikmati. Pak Gembala akan membahas ini. Ini perlu seminar 3 hari. Ya. Tapi hari ini saya akan ambil 1 saja. Tapi dengan materi hari ini tetap berkat itu tidak bisa kita buka karena membutuhkan 6 kunci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan ambil yang keempat. Bisa baca kuat-kuat? 1, 2, 3. Mengikatkan diri sebagai Kurang kuat. 3, 2, 1. mengikatkan diri sebagai jemaat gereja lokal. Salah satu kunci rahasia untuk kita bisa menikmati berkat ilahi adalah dengan mengikatkan diri sebagai jemaat gereja lokal. Ini jarang sekali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sebetulnya ini adalah salah satu kunci rahasia agar berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa kita nikmati, yaitu mengikatkan diri dan mencintai serta komitmen terhadap gereja lokal. Luar biasa. Gereja GPPS Yasin berdiri dari tahun berapa? Pak Hansel ini tahu. Tahun 50-an. Saya tadi ketemu dengan oma-oma, saya tanya, Oma berjemaat di Kali Yasin sudah berapa tahun? Oma bilang saya sudah 40 tahun. Tolong Oma angkat tangan tadi yang ketemu saya. Mana? Tadi yang dulu di sini, saya lupa tadi yang mana? Yang sudah 40 tahun. Berarti dari tahun 80-an itu. 84 saya 83 bilang tadi. Kemudian, Cik, sudah berapa lama Cik berjemaat di sini? 2 tahun. 2 tahun. Berarti tahun 2022. 2000-an. Luar biasa sih, sudah 2 tahun. Nah, sebelumnya di mana sih? Sebelumnya di Mawasal. Di Mawasal berapa tahun? Ikut anak ya. Berarti di sana bukan jemaat tapi peserta kebaktian. Ya, penggembira. Nah, kalau di sini jemaat atau peserta kebaktian? Oh, kurang tahu. Pak Gembala. Jawaban saya tanya, apa jemaat atau penggembira? Kurang tahu. Ini saya mau salahkan Bapak, bukan mau salahkan Bapak. Mengenai mengikatkan diri, mencintai dan komitmen terhadap gereja lokal, ini adalah pengajaran dasar kekristenan. Sebelum di bawah sana gimana sih? Nah, ini asik ini. Nah, tidak. Oh, jadi dari Pemujul ke Mawasaro ikut anak menjadi peserta kebaktian di sana. Kebetulan, bukan kebetulan, kemudian pindah ke GPPS Kali Yasin. Ya. Sesudah ini Cik mau pindah di mana? Cik, sekarang ada gereja yang namanya GPPT. GP3. Gereja Pantai Kosta Putar-Putar.
seberapa lama kau jadi jemaat di sini? 40 tahun. 40 tahun. Ada rencana mau pindah gereja kok? Ada rencana mau pindah? Tidak ada yang ngajak. Hah? Tidak ada yang ngajak. Tidak ada yang ngajak atau tidak ada yang ngajak? Tidak ada yang ngajak. Oh, tidak ada yang ngajak. Nanti sebentar akan gereja ini akan menjadi gereja raksasa. Kalau memiliki jemaat-jemaat yang seperti ini 40 tahun. Kalau memiliki jemaat yang seperti ini tidak mau pindah gereja lagi. Bapak berapa tahun ini? 2012. Berarti 12 tahun balik. Sebelumnya Mama Marsal. Berapa tahun Mama Marsal? 9 anak besar. Terus ada rencana pindah. Oh, Pak Gem, tolong catat Pak Gem. Seumur hidup hanya mau yang memisahkan saya dengan BPS jemaat Karisma. Sudah terdaftar sebagai anggota di sini. Nomor anggotanya? Hah? Lupa. Ada kartu anggota? Belum. Ada. Bapak tidak tahu kartu anggota di sini bisa dipakai untuk ATM. Mengikatkan diri, mencintai dan komitmen terhadap gereja lokal. Ini bukan maunya Pak Gembala, bukan maunya sinode Bapak. Ini perintah Tuhan Yesus. Ketika kita menjadi orang percaya, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita dibaptis. Pak Yansen membaptis, aku baptisan engkau Cornelius di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian Pak Yansen angkat. Bapak Ibu, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita dibaptis. Apakah kita langsung masuk surga? Sedangkan tujuan kita terima Tuhan Yesus itu agar kita dijamin mendapat kehidupan yang kekal. Betul? Tapi kenyataannya, kalau memang tujuan kita hanya itu, kalau ada orang yang mau bertobat, suruh saya yang baptis. Dan saya jamin pasti masuk surga. Karena apa? Ya, saya baptis. Nama siapa Pak? Namanya? Hah? Pak Bagio. Luar biasa Pak Bagio. Masih energi. Bapak Bagio, aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Bagio, saya tidak akan angkat Bapak. Saya akan tahan setengah jam di dalam air. Selesai. Dan saya angkat. Tidak ada itu yang menyanyi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya tidak. Yang nyanyi, dan mobil jenazah sudah siap. Maksudnya, kalau tujuan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya untuk urusan masuk surga, ya begitu aja cara. Begitu terima Tuhan Yesus, selesai. Dan saya yakin langsung bersama dengan Bapak Yesus. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu, ketika Pak Gembala baptis kita diangkat, kita masih hidup. Dan kita harus tetap menjalani kehidupan kita di alam nyata ini. Nah, apa peranan kita setelah kita lahir baru? Pemahaman ini yang harus dipahami. Karena banyak orang hanya dia mau lahir baru, tapi tidak mau menjalani
hidup di alam nyata sebagai orang yang sudah lahir baru. Ini persoalannya. Sehingga kekristenan di Indonesia tidak bisa menjadi kekuatan rohani dan tetap minoritas. Karena kita orang percaya, kita dibaptis di Tuhan Yesus. Tujuan kita hanya untuk masuk surga. Tapi bukan itu. Makanya kita harus siap menjalani hidup kita di alam nyata ini sebagai orang percaya, di mana orang akan melihat Kristus ada di dalam. Amin. Jangan main-main Bapak Ibu. Asal saja kita dibaptis, baru itulah dibikin ucapan selamat. Pesta kalau di Manado sana 10 hari sebelumnya. Menghabiskan babi tinggal pakai ekor. Saya sedikit menyindir. Indonesia sudah merdeka berapa tahun? Merdeka berapa tahun? Pak, Indonesia 79 ya, 78 tahun. Indonesia sudah merdeka 78 tahun. Oke, saya tidak bicara Indonesia merdeka. Indonesia dijajah oleh bangsa apa? Bangsa Belanda. Berapa lama sih? Bangsa Belanda 300 minta sejarah sih. Waktu di sekolah raportnya ini hebat sih. Oh lumayan. Wah, luar biasa. Bisa tahu 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Nah, sekarang saya tanya, Belanda itu negara apa sih? Negara Kristen. Negara Eropa, tapi umat Kristen. Betul? Belanda bangsa Eropa, tapi kita tahu umat 350 tahun menjadi Indonesia. Seharusnya agama Kristen di Indonesia tapi kenyataannya tetap. Kenapa? Karena itu mener-mener ngeflow datang ke Indonesia cuma bikin bodoh pribumi. Mereka datang cuma berfoya-foya dan kemudian menjajah, ambil kita punya rempah-rempah kekayaan alam kita tanpa memikirkan. Baru ditambah 78 tahun Indonesia merdeka, tetap minum. Karena apa? Karena kita orang percaya, terima Tuhan Yesus, cuma berpikir supaya kita masuk. Selesai. Ini saya belum masuk di materi, saya masih mau membangun hidup ini. Siapa yang mau disalahkan? Makanya saya terbebani ke Papua. Injil pertama masuk di Republik ini adalah di Papua. Itu ada sejarahnya. Makanya saya katakan sama Pak Hansen, Pak, jangan berkecil hati melihat jumlah anggota jemaat. Tapi jadikanlah jemaat GPPS Kaliasi menjadi suatu kekuatan rohani untuk merebut Indonesia bagi Kristus. Tapi jangan cuma bilang amin. Perjuangannya berat, Bapak. Yang pertama, apakah kita mencintai GPPS Kaliasi atau tidak? Jangan cuma bilang amin, bro. Kalau cuma bilang amin, cucu saya juga bisa. Komitmen, rasa cinta, sekali GPPS Kaliasi. Amin.
GPPS Aliansi. Biar bumi bergoncang. Memang Bapak Ibu, tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gembala yang sempurna. Kalau gereja sudah sempurna, Tuhan Yesus sudah datang. Mari kita terbeban dengan gereja ini. Api Injil sudah dinyalakan di jalan Embong Malang. Dia akan tetap terus menyala sampai Tuhan Yesus datang. Bapak akan selesai di dunia ini. Taci akan selesai di dunia ini. Pak Yansen akan selesai di dunia ini. Tapi saya mau kasih tahu, GPPS Jemaat Kaliasi akan tetap terus berada di Embong Belimbing ini sampai dunia kiamat. Tinggal kita mau setia atau tidak, atau kita masih punya pemikiran untuk cari gereja lain dengan alasan rohani. Pak, datang pamit sama Pak Yansen. Pak, minta maaf Pak, saya sudah mau pindah gereja. Tentu gembala yang banyak, kenapa? Ada masalah apa? Bahasa rohani. Karena saya merasa tidak bertumbuh di sini. Saya mau kasih tahu hari ini, bertumbuh atau tidak, itu tergantung respon hati kita. Bukan karena gereja, bukan. Tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini, Ibu. Makanya Bu, sekali GPPS sekali hasil sudah Bu, jangan lupa pikir mau pindah-pindah yang lain ya. Hanya mau yang memisahkan kita. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat keinginan kita, mari kita bicara baik-baik dengan pengurus, dengan Bapak Gembala. Apalagi Bapak Gembala ini punya kerendahan hati, tidak otoriter. Bicarakan dengan baik. Kita mencintai gereja ini. Kita tahu kita bertumbuh, kita tertanam, dan kita akan menghasilkan buah Tuhan. Makanya materi hari ini mengikatkan diri sebagai jemaat gereja lokal. Slide. Aduh, minta maaf, ini sudah mau hampir habis ini, materi belum masuk. Bisa baca dengan jelas? Baca 3, 2, 1 dari luar, dari spiru itu. Baca. Mengikatkan diri dalam satu gereja. Kembali dulu, Pak. Kembali dulu. Terlalu semangat kita punya multimedia ini. Yang logo tadi. Oke. 1, 2, 3. Jangan berpindah, Pak. Oke. 1, 2, 3. Siap. Baca jangan putus-putus, Pak. Nanti gagal paham. Oh, tulisannya kurang jelas. Karena ini masih memakai multimedia LCD. Doakan gereja ini akan punya videotron. Amin. Videotron. Saya juga berdoa. Nanti minggu depan ada perusahaan yang akan menawarkan videotron. Tapi bukan gratis. 2024 GPPS Jemaat Kaliasan Surabaya siap menikmati berkat ilahi. Luar biasa. Kalau Tuhan memberkati gereja ini, yang diberkati itu bukan gerejanya, tapi jemaatnya. Dan Tuhan pasti berkati Bapak Ibu jemaat ini agar supaya Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan kemajuan gereja ini. Makanya saya tulis GPPS Jemaat Kaliasin 2024 bangun dari puing-puing kehancuran untuk siap menerima berkat ilahi. Tidak ada tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bukan gereja, tapi kita yang ada di dalam gereja ini yang menjadi orang-orang saudara. Saya kasih tahu, Bapak Ibu ada hari ini, Bapak Ibu mau komitmen di gereja ini,
saya minta maaf, itu bukan kehendak kita. Tapi itu adalah pilihan Bapa. Coba pikirkan, Bapa bisa ada di tempat ini bagaimana? Saya pun bisa ada di GPPS, saya juga tidak tahu dari mana. Dari sejak tahun 1960. Sekarang berarti sudah berapa tahun? Saya juga tidak tahu. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Makanya kalau ada yang coba-coba melarikan diri mau pindah gereja, siap-siap berhadapan dengan Tuhan. Slide. Saya selalu di mana-mana saya tampilkan foto keluarga saya. Saya terima kasih kepada istri saya, hari ini beliau hadir. Ya, tadi pagi beliau sampaikan saya kan itu. Ya. Jadi saya berbicara tadi suami istri untuk duduk sama, itu bukan hanya sekedar saya. Ya. Saya harus berterima kasih kepada Tuhan. 3 figur yang membuat saya ada hari ini. 1 adalah istri saya yang terus mendorong menopang. 2, Bapak Ketua Umum GPPS, orang tua rohani saya. Yang 3, gembala saya. Saya tunduk terhadap otoritas. Saya sebagai kepala keluarga, sebagai suami, pemegang otoritas. Tapi saya tahu istri saya ini dipakai Tuhan untuk membentuk saya. Ini foto keluarga kami. Istri, anak saya yang pertama, ini suaminya yang punya toko musik dan sudah banyak membantu gereja-gereja mensuplai alat musik, Jojo Musik ya, yang ada di Papua Trade Center. Ini anak saya yang kedua, laki-laki. Ini istrinya. Ini anak saya yang ketiga. Ini suaminya. Dan ini cucu saya 7. Wah, luar biasa. Kami hidup dan kami bisa menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Karena wadah keluarga kami membangun di atas harmonisasi. Berikut kami komitmen di jemaat lokal di mana kami tertanam dan kami bertumbuh dan kami menghasilkan buah. Slide. Pada dasarnya manusia diciptakan dengan sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Namun ingat, kodrat seorang manusia adalah makhluk sosial. Kita diciptakan sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kodrat kita adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Sehebat-hebatnya figur, mau presiden Amerika, mau kuli bangunan, mau profesor, kalau dia lagi sebagai manusia, dia tidak bisa hidup selalu ketergantungan kepada orang lain. Nah, inilah prinsip dasar. Setiap orang percaya yang sudah lahir baru mutlak harus mengikatkan diri dan mencintai gereja lokal agar terjadi pertumbuhan rohani, yaitu tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang tetap. Slide. Lihat ini gambar apa? Gambar apa? Pohon. Pohon ini akan menghasilkan buah dan dia akan hidup dengan subur kalau dia tertanam. Di mana akar-akarnya ini akan terus merambat ke dalam. Dan pohon ini akan menjadi pohon yang kuat. Walaupun diterpa angin badai, dia tidak akan roboh. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Bait Tuhan ini berbicara tentang jemaat lokal. Terus jemaat baca. Kuat-kuat. 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Stop. Bapak, karena Bapak tertanam di sini, Pak, maka sampai Bapak tua, Bapak masih tetap diberkati dan akan gemuk sehat terus. Supaya Bapak sadar. Makanya saudara Pak ya, ini gereja terakhir Pak ya. Oke? Bayar saya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bayangkan. Kemudian menjadi gemuk dan segar. Makanya orang yang pindah-pindah gereja dan tidak mau tertanam, tidak mau bertumbuh, dia pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Sudah berapa tahun Pak di sini Pak? 20 tahun. Senyata mau pindah-pindah ya. Kita mesti tanya yang muda-muda, kalian tua-tua ya sudah. Cik, berapa lama di sini Cik? Oh dari lahir, puji Tuhan. Sekarang sudah umur, maaf ya, berarti sudah 30 tahun dari lahir. Sekali GPPS, tetap GPPS. Belah aku, sebelah kiri GPPS, Kebaktian Yasin, sebelah kanan Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan. Dari lahir sampai Cik masa tua akan tetap menjadi gemuk dan segar. Apa mau saya? Apa mau Bapak? Ini di Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah. Ini yang harus kita lakukan. Slide. Asik ya. Ini dua tokoh sengaja saya tampilkan hari ini. Yang satu tokoh ini namanya Om Yu. Yang satu namanya Om Pek. Ada yang kenal? Cik kenal ya? Om Yudas? Tahu? Ada hubungan keluarga? Om kenal sama Om Pek, Om Petrus? Masa tidak tahu? Petrus masa tidak tahu? Tahu kan? Ya tahu, pasti ceritanya kan tahu. Tapi tidak ada hubungan keluarga kan? Ini dua tokoh. Satu Om Yudas, satu Om Petrus. Saya panggil Om Pek. Kenapa saya tampilkan dan apa hubungannya dengan materi meningkatkan diri dalam jemaat? Ini dua murid Tuhan Yesus. Setiap hari, bukan cuma jemaat, murid. Di mana Tuhan Yesus pergi, mereka ikut. Kalau jemaat paling 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali, 3 kali. Ini setiap hari ikut dengan Tuhan Yesus. Tapi ternyata, Pak, jangan dulu Pak, tetap slide-nya Pak. Ini dua murid Tuhan Yesus, satu Om Yudas, satu Om Petrus. Tapi dua-dua penjahat. Betul? Yang satu menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak kepada prajurit Romawi. Betul? Penjahat. Penjahat kaliber. Hukuman KUHP. Hukuman mati. Yang satu Om Petrus
Lebih hebat lagi. Menyangkal bukan cuma satu kali. Berapa kali? 3 kali. Luar biasa. Dua-dua penjahat. Tapi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Tolong perhatikan. Kedua tokoh ini penjahat. Dua-dua. Tapi akhir hidup mereka berbeda. Kalau Om Yudas akhir hidupnya mati dengan bunuh. Tapi Om Petrus di akhir hidupnya dia menjadi rasul yang hebat. Bahkan bayangan dari Om Petrus itu bisa menyembuhkan orang. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, Petrus, di atas batu karang aku akan membangun jemaat agar alam maupun tidak mampu mengalahkan. Bayangkan, akhir hidup Petrus, dia juga sebagai penjahat sama dengan Yudas. Tapi Yudas akhir hidupnya gantung diri, bunuh diri. Tapi Petrus dia hidup dengan dipakai Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya ada di mana? Masalahnya cuma satu. Om Yudas ketika dia mendapatkan dirinya berbuat salah, dia meninggalkan komunitas murid Tuhan Yesus, menjauhkan diri, merasa bersalah, dia menjauhkan diri, meninggalkan komunitas. Tapi Om Petrus ketika dia menemukan dirinya telah menyangkal gurunya, dia tidak meninggalkan komunitas itu, tapi dia tetap berada di dalam komunitas murid Tuhan Yesus, sehingga hidup Om Petrus dipulihkan. Justru hari ini Bapak Ibu yang hadir bersyukur, berterima kasih. Kalau kita mau tetap berada di dalam komunitas sebagai jemaat GPPS Karya Seni, engkau akan mengalami hidup seperti Om Petrus. Tapi jangan coba-coba di tengah masalah engkau meninggalkan komunikasi. Engkau akan mengalami kehancuran di luar sana. Gereja ini tidak sempurna, hanya Kristus yang sempurna. Tapi marilah kita mau belajar tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah di jemaat GPPS Karya Seni. Lanjut. Slide. Setiap orang percaya, jangan lupa, membutuhkan keluarga rohani. Kita orang percaya ini, kita membutuhkan keluarga rohani. Karena kita punya rohani tidak akan bisa bertumbuh kalau kita tidak ada di dalam satu komunitas sebagai keluarga rohani, yakni gereja lokal yang harus kita jadikan sebagai rumah kedua. Jangan pandang enteng, Bapak. Kita membutuhkan komunitas keluarga rohani, dan itu kita akan peroleh ketika kita mengikatkan diri dan mencintai serta komitmen terhadap gereja lokal kita. Kita butuh keluarga rohani di dalam jemaat lokal, bukan sekedar kita datang ibadah setelah itu pulang. Di gereja kami di El Bethel, kami siapkan satu ruangan khusus untuk jemaat berfellowship. Setelah habis ibadah, saya kaget, itu ruangan penuh. Anak muda, orang tua kumpul di situ, sambil makan, sambil minum, bercerita. Begitu indahnya keluarga di dalam Tuhan.
kita tidak merasa kita punya keluarga di dalam lingkungan di mana kita tertanam. Itu tidak bisa. Kita membutuhkan keluarga rohani. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, kita pun sebagai gereja, sebagai pemimpin, kita pun harus menyadari hal ini. Ada banyak sudut pandang yang keliru, sehingga orang tidak mau mengikatkan diri menjadi jemaat lokal. Karena sudut pandang mereka keliru. Karena gereja memang sudah salah menempatkan dirinya. Gereja bukan membangun satu keluarga rohani, tetapi gereja sudah menjadi kumpulan klub sosial, tempat ibu-ibu bersosialita, ketemu banyak teman, komunitas arisan. Sudut pandang membuat orang tidak mau mengikatkan diri di dalam jemaat lokal. Ini yang harus kita perhatikan, khususnya gembala. Jangan jadikan gereja hanya tempat untuk bertemu arisan sosialita. Bukan. Berikut apalagi? Di dalam gereja, jangan dulu pindah. Tadi hanya dijadikan kumpulan komunitas para pebisnis. Oh, saya mau masuk di gereja sana karena di sana itu kumpulan orang-orang bisnis semua. Tapi kalau di gereja ini, ya hati-hati. Gereja hanya dijadikan tempat kumpulan orang-orang bisnis, di mana mereka mencari informasi-informasi peluang bisnis di sana. Memang kelihatannya oke, tapi gereja yang model begini tidak akan bertahan lama. Dan saya yakin gereja GBP sekali kasih bukan yang seperti ini. Berikut, gereja hanya dijadikan tempat untuk rumah sakit. Ketika ada keluarga kita yang sakit, bawa di gereja untuk didoakan. Bukan. Memang di dalam gereja tempat kita bisa berdoa, mujizat bisa terjadi. Tapi jangan dijadikan itu sebagai tujuan utama. Sehingga image daripada gereja lokal itu tidak lebih daripada rumah sakit. Berikut, cepat sedikit. Anak-anak muda, orang tua. Nah, kamu datang ke gereja Kaliasi ya? Karena di sana banyak anak-anak cewek-cewek yang manis-manis dengan kelakuannya baik. Gereja cuma dijadikan tempat biro. Tidak salah. Kita mencari pasangan hidup orang percaya tidak salah. Tapi jangan image kita bahwa di gereja itu hanya menjadi tempat biro jodoh. Berikut, apalagi? Tempat menyelesaikan masalah. Ketika kita ada masalah, orang kita datang di gereja. Jangan. Memang gereja adalah jawabannya. Makanya gembala harus punya pengetahuan sebanyak mungkin. Karena ketika jemaat akan datang dengan segala problem, gembala bisa menjadi jawaban. Bukan cuma suruh berdoa, bro. Kita juga boleh bro, biar tidak gembala, tapi memberikan solusi. Tapi jangan dijadikan gereja hanya untuk menyelesaikan. Berikut, apa lagi? Gereja dijadikan tempat entertain. Kita mau cari hiburan datang di gereja, ada artis. Kita juga PLT, kita mau tampil supaya sekarang ini lagi live streaming. Wah, gereja bukan tempat entertain. Berikut. Nah ini, wah saya mau datang ke gereja sana karena di sana disiapkan makanan gratis. Ada makanan gratis itu bos? Ada. Silakan, bagus. Gereja
Tapi jangan dijadikan image. Sehingga orang yang datang kebaktian, dia hanya mau. Saya menemukan banyak jemaat hari Senin dia datang di gereja ini, pulang dia bawa sembako. Selasa dia datang di gereja B, pulang bawa sembako. Rumahnya penuh dengan sembako. Saya tanya, ini sembako dari mana? Dari gereja A, dari gereja B, dari gereja C, dari gereja D. Pada akhirnya ibu rumah tangga tidak pernah beli beras, tidak pernah beli minyak goreng. Di mana kita punya rohani bisa bertumbuh kalau modelnya begini? Kita datang ke gereja cuma mau memenuhi kebutuhan yang satu ini. Kalau gereja menyediakan makanan gratis, puji Tuhan. Lanjut. Nah, gereja cuma dijadikan tempat bersinggah, homestay. Anak-anak dari luar pulau datang ke Surabaya, tinggal di Masturi. Dan ibu gambar, ibu gambar, bukan, mari, bukan, duduk sini bukan, jangan jauh-jauh bukan. Saya cari-cari dari tadi. Bukan, saya bukan. Tepuk tangan. Setiap hari minta bukan. Jangan hanya minta jemaat dulu pasangan suami istri. Luar biasa. Tuhan akan memberkati. Amin. Arigato. Dari tadi saya bantu. Fungsi gereja lokal bagi orang percaya untuk meningkatkan diri akan mendapatkan identitas rohani. Jangan main-main. Ketika saudara tertanam di gereja ini, saudara, bapak dan ibu yang dikasih Tuhan, itu akan mendapatkan identitas rohani tercatat di buku kehidupan di surga. Yang tidak mau terikat, saya kasih tahu demi nama Tuhan Yesus demi kebenaran firman, tidak pernah tercatat di buku kehidupan. Ketika engkau kembali ke sana, malaikat bilang tidak ada di dalam daftar buku kehidupan. Silakan pergi ke tempat lain. Kita memiliki identitas rohani. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Jangan main-main. Saya menyampaikan ini bukan mau menakut-nakuti bapak dan ibu. Ini satu kebenaran firman. Lanjut. Gambar apa ini? Gambar apa? Apa? Gambar apa? Hah? Ini gambar pengungsi Rohingya. Kenapa saya tampilkan gambar ini, Bapak Ibu? Orang yang tidak mau tertanam di dalam gereja lokal, dia tidak punya identitas rohani, sama dengan pengungsi Rohingya. Di mana-mana ditolak. Lanjut gambarnya. Nah, mau jadi pengungsi Rohingya, tidak diakui, diusir, pergi. Jangan main-main, saya kasih tahu. Hari ini yang datang yang menerima materi ini, puji Tuhan dan bertobat. Dan jangan lagi ada pemikiran untuk pindah dari gereja GPP sekali lagi. Mana dia kalau kita? Puji Tuhan. Tidak punya identitas negara. Jangan main-main loh. Tapi ada orang dengan bahasa rohani ketemu saya.
kelak di surga tidak ada merek gereja. Saya cuma jawab, Pak Pendeta ini masih di bumi atau di surga? Yang jawab, yang bikin pertanyaan ini, pendeta. Kita berjiwa oikumene. Ku pandang dari gereja mana, asalkan berdiri. Jangan lagi menyanyikan lagu itu. Itu lagu sesat. Ada saatnya kita berjiwa oikumene. Memang di sana surga tidak mengenal GPPS, tidak mengenal GPIB. Tapi kita masih ada belum di surga. Harus ada identitas rohani. Berjemaat di mana? GPPS. Bapak Ibu, saya ada menulis buku ya. Nanti saya kasih kepada Bapak Gembala. Tapi saya yang bawa dua. Ya. Buku ini sudah edisi ketiga. Banyak menjadi berkat. Temanya anak kampung membangun dan mengabdi bagi Indonesia tercinta melalui Tako Anugerah Kurasi. Buku ini saya tulis dengan ada 3 referensi. Satu referensi dari tokoh pengusaha bisnis Jepang. Ya. Kemudian juga ada referensi dari Bapak Ketua Umum kita GPPS. Ya. Referensi dari beliau tentang buku ini. Kemudian juga ada referensi dari Bapak Sekum kita, ya, Bapak Sekum kita dan kebetulan juga sebagai gembala saya ada mereferensikan tentang buku ini. Ya, karena di dalam buku ini saya ada menulis sedikit tentang GPPS. Ya. Nanti saya kasih sama Mbak. Tapi kalau yang membaca buku ini tolong jangan baca sepotong-sepotong. Baca sampai epilog terakhir supaya tidak gagal. Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan yang sangat sulit saya jawab ketika saya ketemu dengan orang-orang yang belum kenal saya dan baru kenal. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, beliau bertanya begini, Pak Albert sehat? Pak Albert tinggal di mana? Dan yang terakhir, Pak Albert berjemaat. Pertanyaan yang wajar. Oke, saya tidak akan membahas yang 2 pertanyaan. Saya akan membahas pertanyaan yang terakhir. Pak Albert berjemaat di mana? Bapak Ibu tahu? 10 tahun lalu saya ketika mendapat pertanyaan ini, Pak Agnes, saya jawabnya pelan-pelan dan tidak percaya diri. Pak Agnes, saya cuma jawab berjemaat di GPPS. Maka kita komentar dari sebelah, sudah tidak ada gereja lain bertahan di GPPS. Yang notabene GPPS lagi terjun bebas. Saya menyampaikan ini adalah nyata. Saya tidak menolak. Tapi sekarang kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak Ahmed berjemaat di mana? Bukan sombong. Aku jemaat GPPS. Belakang aku sebelah kiri GPPS, sebelah kanan Tuhan Yesus. Sebaliknya saya lagi yang bertanya, oh berjemaat di mana? Dia tidak jawab. Saya yang jawab. Berjemaat di gereja B. Oh, berjemaat
berjamaah di gereja ini. Dan berjamaah ini. Sekarang awal-awal GBPS. Saya tulis di buku satu anekdot sampai Pak Ketut. Saya bawa di raker. Ada ikut raker. GPPS sekarang ini, saya mau kasih tahu sama Bapak, bahwa pesawat Boeing yang berbadan lebar yang baru masuk di Denpasar itu penumpangnya paling banyak. Tapi pesawat ini saya desain bukan Singapura Airlines, bukan Japan Airlines. Saya desain GPPS, ada logonya sekian GPPS. Sudah siap di landasan pacu, termasuk GPPS Jemaat Kaliasi. Saya bilang, ini pesawat GPPS sudah siap di landasan pacu, dan lihat pintu penumpang sudah terbuka, dan penumpang sudah bukan di ruangan tunggu, tapi sudah di sekitar pesawat. Ini GPPS sudah siap landas. Tapi anehnya Pak Ketua, penumpang yang ada belum mau naik. Yang sudah ada di dalam pesawat, yang sudah naik penumpangnya, itu GPPS Jemaat Kaliasi. Saya bilang begini karena saya ada di Kaliasi. Kenapa? Di bawah itu pakai jas. Kita masih asik dengan kita punya persoalan. Karena pengajaran tentang mengikatkan diri di dalam jemaat lokal belum dilebihkan di dalam setiap jemaat lokal kita. Pemahaman dasar ini harus dilebihkan. Baru kita punya pesawat siap untuk take off. Saya bilang, kru pesawat semua sudah naik di pesawat, cuma penumpang yang belum naik. Pejabat-pejabat GPPS yang ada cuma Pak Hansen yang dengan Ibu Agnes yang sudah ada di dalam pesawat. Saya bilang, pilotnya, co-pilotnya, dan kebetulan pilotnya orang bule. Pak Ketua bilang, apa Anda bilang? Saya bilang, oh minta maaf, saya ini anak kali naik pesawat model begini. Saya selalu tidak tahu, saya lihat pilotnya mana? Ya orang bule. Ya kebetulan Pak Ketua seperti saya. Jadi inilah kondisi kita. Tapi apakah kita harus meninggalkan gereja lokal kita? Makanya kalau kita mencintai, mari sama-sama dengan Bapak dan Ibu Gembala kita bangun ini GPPS Jemaat Kaliasi di atas puing-puing kehancuran, dan kita akan lihat Tuhan akan campur tangan. Gereja ini akan kembali percaya seperti tahun 80 sampai di luar sana. Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari kita yang ada sekarang. Kita mau mengikatkan diri, kita mau komitmen, kita mau mencintai GPPS Jemaat Kaliasi. Lanjut. Gereja lokal itu akan menjadi seperti bait Allah. Saudara lihat ini bangunan gedung, di sebelahnya sudah hancur, tapi bait Allah ini masih tetap berdiri. Ketika kita terikat di gereja sini, kita merasa aman. Di luar sana bisa terjadi macam-macam persoalan yang akan menghancurkan hidup kita. Tapi ketika kita berada di dalam jemaat lokal, kita akan terlindung karena Roh Kudus ada di dalam gereja lokal. Lanjut. Kenapa kita mesti terikat? Karena dengan kita terikat, maka kita akan bisa berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau kita tidak terikat dalam hidup berjemaat, kita tidak bisa berfungsi. Mayat hidup tidak berfungsi. Mayat hidup. Tapi dengan kita menanamkan mengikat diri,
C akan jadi berfungsi di sini menjadi ketua komisi perempuan, ketua departemen komisinya, ketua perempuan. Terus kok jadi apa? Ketua Uber. Tahu itu Uber? Usia berkah. Saya tidak bilang lansia nanti kok marah. Kok akan jadi ketua koordinator ibadah Uber usia berkah. Itu Bapak akan berfungsi untuk membangkitkan pria-pria di jemaat Kaliasin, Pak. Akan menjadi anggota dan berfungsi. Bukan sebagai peserta kebaktian yang bikin habis energi AC, bikin rusak kursi, bangku gereja. Tapi kita berfungsi menjadi alat, menjadi anggota tubuh Kristus. Coba kan kita tidak mau menjadi jemaat Tuhan, mana mungkin? Betul. Saya sudah dapat kode. Tidak apa-apa. Saya tampilkan Tuhan Yesus memberkati. Tolong putarkan pujian. Masih banyak materinya tapi saya harus tutup. Cukup saja. Luar biasa. Terima kasih Pak. Inilah yang namanya berfungsi. Inilah kasih tanggung jawab sama beliau. Hebat. Saya cukup perlu 20 siswa. Oke, pujiannya. Ya, pujian vokal. Dengan kasih Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan.
manusia biasa, punya banyak kelemahan, tapi hari ini respon hati kita terhadap hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan. Dan dari sinilah berkat ilahi akan saudara terima dan akan saudara nikmati. Haleluya, oh haleluya. Mereka adalah manusia yang banyak kekurangan. Mereka butuh dukungan dari jiwa, dukungan dari jiwa, dukungan dari Bapa. Mereka butuhkan. Mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan seperti itu. Haleluya. Luar biasa. Siapa lagi yang akan mendukung hamba Tuhan selama ini? Siapa lagi yang akan setia? Luar biasa. Siapa lagi sekarang? Siapa? Ini adalah kesempatan kita bisa merespon. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa, tapi yang jelas Bapa yang setia mendukung dan menolong. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Setia Dia. Siapa lagi yang tidak ada orang lain yang harus mendukung. Luar biasa. Gereja ini sangat dibangun terus. Setia sampai akhir. Ibu punya nama tercatat di buku kehidupannya. Ibu punya nama tercatat di buku kehidupannya. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Apa yang akan terjadi besok. Tapi yang jelas kita harus tercatat di buku kehidupan. Support. Haleluya. Setia sampai matilah dia. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama dalam sikap doa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya.
berpikir untuk pindah gereja sudah bukan salah. Kita mau tertanam, kita mau bertumbuh, dan kita mau menghasilkan buah. Buah itu adalah buah yang tepat. Mari kita nyanyi dari hati yang terdalam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dulu bukan aku, baru sekarang aku mengerti. Tuhan, aku akan tertanam, aku akan bertumbuh, dan aku akan menghasilkan buah melalui jemaat lokal Evangelis sekalian. Ini bukan pilihan Tuhan, tapi ini adalah pilihan dan ketetapan Tuhan yang aku harus turuti. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada hamba Tuhan gembala yang sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Yang membuat kita bisa bertumbuh bukan gerejanya, tapi respon hati kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Roh Kudus. Hamba-Mu telah menyampaikan apa isi hati. Biarlah Roh Kudus yang terus menjawab memberikan kekuatan bagi Bapak dan Ibu Gembala. Bapak Ibu, materi saya belum selesai, masih banyak, tapi saya harus berhenti di sini. Tiba-tiba saya terpanggil. Saya yakin gereja ini akan kembali kepada masa jaya. Dan hari ini adalah hari pemulihan. Ayat ini tadi malam baru saya dapatkan. Tidak ada di dalam materi saya. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Tidak apa-apa kali ini nanti saya yang bacakan, ya. Perhatikan, dengar baik-baik. Kalau ada yang salah, saya baca, tolong ingatkan saya. 1 Korintus 4 nanti baca di rumah, ayat yang ke-15. Bunyinya demikian. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, banyak pengajar-pengajar, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak gereja-gereja yang ada menyampaikan kebenaran. Tapi ingat, Bapak dan Ibu
miliki